Seperti yang kita tahu, salah satu konten kreator mainan berinisial MR ya, yang cukup terkenal di Indonesia terlibat permasalahan dengan salah satu instansi perpajakan di Indonesia. Permasalahan itu berupa impor barang ya, atau enggak impor mainan Transform Megatron dari pihak produsen luar negeri. Tapi apa masalahnya cuma itu aja? Tentu saja tidak ya, karena masih ada beberapa masalah lain yang masih di lingkup yang sama, yaitu terkait instansi perpajakan impor ekspor ya. Buat yang udah tahu pasti harus udah paham lah ya. Inilah alasan mengapa negara Indonesia itu negara yang banyak masalahnya, banyak minusnya ya. Karena yang mengisi kursi-kursi instansi itu adalah ya orang-orang yang memiliki kebodohan yang hakiki, bodoh gitu, benar-benar bodoh. Oknum-oknum ya, bisa dibilang oknum-oknum yang nggak ada toleransinya sama sekali, nggak ada pikirannya sama sekali. Yang mereka pikirkan mungkin ya cuman uang mungkin, atau nggak kekuasaan, sehingga mereka bertindak seenaknya. Halo guys, balik lagi dengan gua Mikael di Effendi. Kali ini gua akan membawakan tema yaitu MR, bea, dan problematikanya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa pakai inisial? Iya, karena pembahasan kali ini agak bahaya ya teman-teman ya. Ini cukup membahayakan buat gue sendiri karena ya sudah menyinggung salah satu instansi perpajakan impor ekspor terbesar di Indonesia. Kita sebut saja Mas Bea ya, Tuan Bea atau apapun itu. Jadi konten kreator ini gue akan kasih inisial MR. Jadi dia tuh bisa dibilang dikirimkan lah oleh salah satu pihak produsen mainan, yaitu Robosen luar negeri, untuk mereview Transformer Megatron ya. Seperti yang kalian harus sudah tahu lah ini siapa lah ya, tahu walaupun gue nggak pakai istilah. Untuk menjadi salah satu reviewer mainan pertama di Indonesia yang unboxing dan mereviewnya. Tapi tentu aja dong, kalau misalnya ada impor barang pasti akan tertahan di instansi bea sebelum akhirnya bisa sampai ke tangan pembeli, atau enggak tangan yang bisa dibilang yang dikirimkan gitu, alamat penerima lah bisa dibilang. Biasalah kalau misalnya tertahan dulu pasti dimintai pajak, denda atau segalanya, karena itu kan barang dari luar negeri. Konteksnya begitu, ceritanya begitu. Namun ketika barangnya sudah sampai kan selalu tertahan lumayan lama tuh, sampai akhirnya bisa dibilang kalau menurut MR reviewnya itu gagal, karena harusnya dia itu review serentak di tanggal yang sudah ditentukan gitu, tapi karena tertahan lama jadinya ya bisa dibilang telat dia paling telat gitu, walaupun dia tetap yang pertama di Indonesia. Nah, problemnya itu dimulai ketika paketnya sudah sampai, itu bungkusannya atau kotaknya itu rusak, robek. Bahkan dari sini kita bisa melihat kalau prosedur pemeriksaannya itu sama sekali tidak benar ya, tidak baik ya, karena sama sekali ya paket dari bisa rusak sendiri kan nggak mungkin. Jadi yang mesti dipertanyakan ada pengecekannya itu seperti apa. Bahkan pihak bea juga sampai memberikan referensi harga yang sebenarnya nggak sesuai dengan harga aslinya, yaitu untuk Robosen Megatron ini tuh 1.699 US dollar, padahal harga aslinya padahal harga aslinya tuh 899 US dollar. Jadi ini lumayan naik 2 kali lipat. Jadi itu dari mana gitu referensi harga itu, siapa yang melakukan perhitungan seperti itu? Bahkan barang ini juga hitungannya bukan beli, tapi istilahnya dikirimkan oleh Megatron ini, dikirimkan oleh pihak Robosen luar negeri untuk direview MR. Dari sini kita juga bisa ngambil kesimpulan lain kalau misalnya pihak bea itu memang banyak masalahnya, banyak yang tidak benar gitu. Dan kasusnya bukan cuma ini aja, selain kasusnya MR banyak kasus-kasus lain yang makin lama makin terungkap gitu, karena kelihatannya makin lama makin ditutupi, akhirnya terungkap juga, seperti kasusnya tertahannya alat bantu belajar SLB dari Korea. Terus ada kasus juga sepatu yang misalnya pajaknya sampai 30 juta lebih dan lain sebagainya. Atau kalau kalian sudah lihat berita-berita itu pasangan suami istri gitu yang merobek tasnya depan pihak bea karena pajaknya tidak masuk akal, dan mereka tidak mau kalau tasnya itu tertahan dan dipakai sama mereka, jadi lebih baik dirusak. Nah, sampai begitu
mau apa kita kalau misalnya sampai begitu? Pihak bea itu mau ngapain kalau misalnya udah sampai di titik seperti itu? Masa ya mereka diem aja? Walaupun yang harusnya bergerak bukan pihak bea, tapi ya itu, hukum harusnya bergerak, karena dengan kata lain ini sudah melakukan pemerasan terhadap rakyat dong. Beberapa waktu lalu, kalau misalnya kalian lihat ya di berita, ada salah satu kasus di mana alat bantu belajar SLB yang tertahan selama 2 tahun. Bayangin, 2 tahun dari tahun 2022 tertahan di bea ya, di pihak bea. Kalian kepikiran nggak, itu barang tuh harusnya bisa bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya, karena dan itu barang juga sama kayak MR, dikirimkan dari luar negeri masuk ke dalam negeri untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi karena kemarukan pihak-pihak instansi tersebut, jadinya itu barang tertahan 2 tahun dengan alasan surat-surat yang belum lengkap. Akhirnya akhirnya dikeluarkan tanpa pajak gitu, tanpa biaya. Pertanyaan satu, kenapa ada biaya sampai ratusan juta untuk perpajakan itu kalau misalnya ujung-ujungnya bisa tanpa dipungut biaya? Ini maksudnya seperti apa gitu, dan bisa-bisanya tertahan 2 tahun itu mesti dipertanyakan sih. Prosedur pekerjaan mereka seperti apa, karena ini udah mencurigakan sekali. Dan ya, akhirnya diberikan kepada pihak sekolahnya, anggaplah perwakilannya, dan difoto sambil senyum-senyum gitu. Kembali lagi ke budaya Indonesia yang dari dulu tuh nggak akan pernah berubah ya, yaitu rasa malu. Bisa-bisanya mereka senyum-senyum gitu setelah menahan produk yang sebenarnya tuh harusnya membantu orang-orang berkebutuhan khusus. Ketika mereka mengembalikannya kayak nggak ada rasa bersalah gitu. Itu lumayan parah sih. Balik lagi ke MR, bahkan dalam pernyataannya sendiri, dia tuh seperti yang gue bilang di awal, dia tuh dikirimkan bukan beli ya. Ini konteksnya sudah beda nih, oleh pihak robosin luar negeri, bukan sekedar beli doang. Masa iya pihak bea itu tidak mengetahui hal-hal seperti itu, padahal sudah diserahkan bukti, tapi mereka masih ngotot untuk minta pajak segala macam. Nggak semua barang bisa dipajakin atau didenda. Masa instansi terbesar di Indonesia sebubruk ini sih? Apakah harus viral dulu baru bisa klarifikasi, baru bisa menyelesaikan masalah? Apa harus diviralin dulu gitu di internet, di sosial media segala macamnya baru mau bergerak gitu? Masa sampai kapan mau begitu? Memang kebanyakan alasan nggak jelas, jadi beralasan seperti oh kita harus mengurus dokumen, oh ini pajak ke segini, banyak alasan. Dari sini kita bisa menilai kalau instansi tersebut lumayan bobrok ya, instansi bea itu. Selalu aja kalau ada masa kayak gini tuh, kenapa sih harus viral dulu baru bisa diselesaikan, dan diselesaikannya pun juga nggak 100% gitu. Harus diusut memang benar-benar gitu instansi tersebut, siapa aja orang-orang di baliknya yang terlibat dalam permasalahan hal-hal seperti ini, biar mereka tuh dihukum sehukum berat-beratnya. Karena udah pastinya ini kan, bayangin aja kalau ini yang tertangkap tuh yang viral-viral doang, bagaimana kalau nggak viral? Bayangin aja buat yang nggak viral gitu, yang nggak ketahuan, pasti ya mereka nggak akan ngeluarin itu barang, pasti akan tertahan di gudang itu, mereka mah nggak peduli. Mohon maaf kalau ada suara-suara nggak enak ya. Intinya kalau nggak viral, mereka tidak akan mengurus barang-barang yang ditahan. Tagih aja terus gitu, istilahnya mereka menagih aja terus tanpa peduli resikonya apa gitu, karena mereka tidak punya resiko, orang mereka berlindung di balik tembok hukum. Intinya kalian bisa cari sendiri informasinya di internet atau di sosial media kesayangan kalian lah. Ketika alat bantu belajar SLB itu dikembalikan ke sekolah tanpa dipungut biaya, seperti yang gue bilang tadi. Memang harus diusut sih ini, kenapa bisa, konteksnya tuh kenapa bisa seperti itu, kenapa permasalahan tuh bisa selesai dengan begitu aja. Harusnya tidak, harus mesti diusut kenapa bisa instansi tersebut memajak sesuatu barang yang harusnya tidak masuk akal. Bahkan barang ini tuh dimana hati nuraninya ketika mereka menahan barang yang sebenarnya bukan miliknya dan digunakan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Dimana hati nurani mereka, dimana toleran mereka. Dari sini kita bisa kelihatan juga kalau mereka tuh cuma memikirkan duit aja.
Nggak ada gitu rasa kasihannya terhadap anak-anak SLB yang selama 2 tahun ini tidak bisa memakai barang tersebut, bahkan mungkin sudah ada yang lulus dan tidak bisa merasakan, yang nggak mikir. Sampai situ mungkin nggak mikir karena dibutakan oleh uang gitu, dibutakan oleh jabatan, jadi seenaknya. Dan ya bukan cuma ini aja, masih banyak masalah-masalah lain yang kemungkinan masih ditutupi dan masih belum terselesaikan gitu. Bahkan artis-artis juga ada beberapa yang kena gitu ya. Ya, mohon maaf sebelumnya ya buat pihak-pihak sana, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di instansi tersebut. Mohon maaf sebelumnya, tapi masa iya prosedur kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Di mana rasa malu kalian? Di mana rasa toleran kalian? Di mana rasa bersalahnya kalian ketika kalian menahan-nahan barang yang bukan milik kalian, tidak sesuai prosedur juga, intinya minta uang banyak, pemerasan terhadap rakyat. Harus diusut sih ini, nggak bisa dibiarin gitu aja. Lebih baik kalian perbaiki sifat kalian deh. Oh ya, untuk kasus AMR, balik lagi ya. Jadi ada beberapa, bukan beberapa ya, maksudnya ada satu part kayak koin gitu di kotak yang dia kotak Megatron tersebut, ada satu part yang hilang, dan dia akan memviralkan part tersebut sampai kebenarannya terungkap. Jadi ini juga menjadi pertanyaan, ketika kemasannya dirusak, pasti yang ada yang ngecek dong. Dan kalau misalnya ada barang yang hilang di dalam kemasan tersebut, berarti ada yang ambil. Yang harus dicurigai pertama adalah orang yang memeriksa dan membongkar paket itu sampai rusak dong. Dari sini kita nggak usah mikir apa-apa. Ada pencuri di sana. Jadi kenapa orang itu mencuri dan menghilangkan barang tersebut? Ini memang harus diusut, karena ini cuma barang, mungkin ini barang ini nggak berharga buat kalian, tapi berharga buat Bang MR gitu. Karena merupakan salah satu alasan kenapa dia menjadi kolektor mainan. Jadi merupakan salah satu koleksi terlangka juga. Koin ini gue nggak bisa jelasin secara rincinya, kalian lihat aja di channelnya kalau kalian udah tahu. Mana nih kalau masa instansi besar kayak gitu isinya pencuri? Kan nggak mungkin isinya pencuri, nggak mungkin. Harusnya gue tahu itu oknum. Tapi oknum, kalau terus-terusan begini jatuhnya bukan oknum, tapi memang sekelompok itu aja yang bisa dibilang bukan oknum ya. Mungkin ya gitulah. Udah bukan bisa dibilang oknum lagi dong. Kalau misalnya satu kelompok begitu terus, berarti ya memang satu grupnya memang bermasalah semua. Jadi Menteri Keuangan juga udah turun tangan buat mengatasi masalah ini karena sudah lumayan viral ya. Kita lihat aja kinerjanya seperti apa, apakah bakal terselesaikan atau malah makin panjang. Kalau bisa ya kasus-kasus ini cepat terselesaikan dan dipenjarakan, ditahan, diapakan lah itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Karena dari mulai dekat-dekat ini udah merasakan dari lama mungkin. Memang anehnya ke pemerintah kita itu banyak kebijakan yang kita nggak setuju, tapi tetap dilaksanakan gitu. Jadi ya siap-siap aja kalian ya. Sarang-sarang korupsi biasanya ada di instansi seperti itu. Gue tidak menjelekkan, gue tidak merendahkan, tapi kalau memang faktanya begitu, masa ditutupi? Nah, sampai kapan kita dimakan kebohongan terus? Dengan fakta kalian tutupi demi duit. Biar nggak kepanjangan, gue akhiri aja ya untuk video kali ini. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya pembahasannya agak sensitif. Kan gue udah kasih warning dari awal tadi, jadi ya semoga aja Bang MR dan korban-korban lainnya yang terlibat dalam permasalahan instansi BEA ini diberikan kemudahan dan diberikan pemecahan masalah lah dari segala permasalahan ini. Dan untuk instansi tersebut, tunggu aja ya, kalian tuh nggak akan bisa selamanya tuh bersembunyi di balik tembok hukum yang biasanya tuh tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Jangan pikir kalian terus-terusan bisa berlindung di balik itu, karena sungguhnya kalian pasti akan dapat balasan nanti. Oke, sekian dari gua, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.